Kopi bro. Siap, Kak. Siap. Ya, Rino. Siap, Abang. Siap. Selamat malam ya. Selamat malam, Kakak. Selamat malam sudah datang di Forum Pemuda NTT. Siap. Momen ini sebenarnya lanjutan dari pernyataan. Sekali lagi pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan Provinsi Flores itu sendiri, dan disebut di situ Lembata sebagai calon ibu kota Provinsi Flores, yang ketika itu disodorkan oleh Pak Gubernur, beliau mau berdiskusi tentang itu. Tetapi kalau bukan Lembata menjadi calon ibu kota, belum tentu dia mau berdiskusi soal itu, bro. Siap. Rino, selamat datang ya penikmat podcast di Forum Pemuda NTT. Malam hari ini saya mengundang teman sahabat saya, Ketua Mahasiswa Lembata atau Perhimpunan Mahasiswa Asal Lembata. Permata Kupang, Kak. Permata Kupang. Siap. Selamat datang sekali lagi. Baik, Kak Bedi. Terima kasih. Ya, Rino, berkaitan dengan pernyataan ini, teman-teman sebagai mahasiswa Lembata yang ada di Kupang menyikapi ini bagaimana? Pak Gu punya pernyataan ini. Siap. Kak Bedi, terima kasih banyak. Siap. Yang pertama tentunya saya secara pribadi dan juga secara organisasi, dalam hal ini Permata Kupang, tentu sangat berterima kasih kepada Forum Pemuda NTT, dalam hal ini KBD, yang memang sudah memberikan ruang, mengajak Permata Kupang untuk bisa berdiskusi terkait dengan tema yang mau kita bicarakan malam hari ini di ruang Forum Pemuda. Siap. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh KBD tadi mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tidak terlalu lama selama ini terkait dengan pemekaran atau berdirinya provinsi, khususnya Provinsi Kepulauan Flores. Dan satu hal yang menjadi sangat seksi diperbincangkan sekarang adalah beliau menekankan bahwa kalau ibu kota provinsi baru itu kalau di Kabupaten Lembata, di Pulau Lembata, beliau tertarik untuk berdiskusi soal itu. Siap. Nah, tentunya secara pribadi dan juga ketika kita melihat dan mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur waktu itu, sebagai orang Lembata tentunya pertama kita bangga. Kita bangga dalam artian bahwa apresiasi lah ya. Kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Enak. Karena memang NTT khususnya Kepulauan Flores ini kan daerahnya banyak. Siap. Tidak hanya Lembata, tetapi Pak Gubernur langsung menyebutkan ketertarikan bahwa kalau bicara soal Lembata sebagai ibu kota, beliau tertarik untuk diskusi. Nah, ini tentunya kita sebagai orang Lembata kita merasa bangga karena memang Lembata ini menjadi salah satu daerah yang sangat kita lihat ada banyak potensi yang ada di sana. Sehingga kita Pak Gubernur sendiri menyebutkan Lembata sebagai ibu kota. Nah, tetapi terkait dengan pernyataan itu perlu juga kita melihat segala hal yang tentunya menjadi dasar bagaimana kita berbicara Lembata itu sebagai ibu kota provinsi baru. Nah, karena kita melihat dari berbagai macam pendekatan-pendekatan atau syarat-syarat dari berdirinya suatu provinsi dan juga penentuan wilayah ibu kota dari provinsi itu, tentunya kita harus melihat beberapa tahapan dan kita perlu juga dikaji dari berbagai macam aspek. Kita perlu melakukan kajian secara ilmiah. Siap. Dari berbagai aspek. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa yang berada di Kupang, tentunya kita bukan menolak apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, tetapi mesti diskusi ini kita harus kembangkan, kita harus berbicara lebih banyak lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini. Itu tanggung jawab, bro. Ya. Sebagai mahasiswa itu tanggung jawab. Kita sebagai mahasiswa Lembata, kita bersedia untuk berbicara dan berdiskusi terkait dengan ini. Siap.
bila mana kita diundang untuk kita berbicara terkait dengan Lembata atau daerah mana saja yang mau dijadikan sebagai ibu kota provinsi baru. Siap. Nah, Rino, berkaitan dengan pernyataan Mas ya, Ya, itu pengantar Rino sudah sampaikan tadi, sikap Permata sendiri itu sudah pernah berdiskusi secara internal belum? Anak-anak muda di Lembata, anak-anak muda di Kupang, atau mahasiswa yang ada di Kupang sudah pernah berdiskusi belum atas pernyataan Pak Gubernur ini? Baik, Kak Bedi, memang semenjak pernyataan Pak Gubernur, Pak Victor Bung Tilu, terkait dengan wacana yang disampaikan oleh beliau ini, sempat waktu di Sekretariat Permata, waktu itu tidak terlalu banyak anggota yang hadir, tetapi sambil ngopi ya, Rino? Ya, siap. Kami sudah menggairahkan. Saya coba mengajak teman-teman badan pengurus untuk coba kita melihat persoalan ini. Ini menjadi satu hal yang memang sangat penting untuk kita bicarakan, sehingga memang kemarin itu kita sempat berbicara terkait pernyataan Pak Gubernur ini. Kita seperti awal tadi yang saya sampaikan, bahwa mesti harus dikaji. Iya, mesti harus dikaji lebih matang lagi. Oke. Mulai dari potensi wilayahnya, dampak dari bencananya, sumber dayanya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Habis itu semua infrastruktur pendukung yang ada di Kabupaten Lembata itu sendiri. Oke. Kita nanti sedikit lagi mungkin bergeser ke soal infrastruktur yang Siap. Rino sampaikan. Tetapi kita mulai dulu dengan, kalau kita lihat pernyataan Gubernur, itu kalau kita nonton di video itu kan jelas. Beliau menyampaikan bahwa kenapa dia melihat Lembata sebagai daerah yang potensial menjadi calon ibu kota provinsi Kepulauan Flores. Dia membandingkan itu dengan misalkan Rote dan Dao ya. Nah, itu wilayah kepulauan, Sabu dan Raijua. Pendasaran beliau, kalau ibu kota provinsi ada di Kepulauan Flores besar, maka dia takut atau kemungkinan menurut beliau Lembata akan ditinggalkan, atau daerah-daerah kepulauan di Flores seperti Alor, Lembata, Adonara, Solor, dan beberapa pulau-pulau kecil itu akan ditinggalkan. Alangkah baik ibu kota itu ada di kepulauan itu agar mereka tidak ditinggalkan. Itu statement yang mungkin kita bisa dapat dari pernyataan Pak Gubernur, pendasaran itu. Bahwa Pak Gub mendukung Provinsi Flores atau tidak, dia tidak pernah menyatakan itu. Tapi dia tertarik untuk mendiskusikan itu. Nah, dari bacaan politik, menurut teman-teman Permata, jangan takut bicara berpolitik. Tetapi menurut saya, Permata melihat ini sebagai statement politik atau statement Pak Gubernur untuk benar-benar mendukung Lembata sebagai calon ibu kota. Baik, Kak Bedi, terkait dengan hal ini. Karena mau pilgub juga ini. Siap. Terkait dengan hal ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Victor, ini memang sebuah ketakutan. Rino, ketakutan yang dimaksud nih bagaimana? Ketakutan terhadap apa misalkan? Baik, Kak Bedi. Soal ketakutan Pak Gubernur ini terkait seperti yang tadi Kak Bedi sampaikan di awal, bahwa ketika Lembata tidak jadi sebagai ibu kota provinsi baru, maka otomatis dia akan terlepas dari Flores daratan. Siap. Nah, ini kan ketakutan yang sifatnya dinamis, tidak mutlak, Kak Bedi. Karena Pak Gubernur mengambil contoh Roten Dao, Sabu, Raijua, ya, daerah-daerah kepulauan maksudnya. Dan itu belum tentu di Lembata akan terjadi, atau di provinsi Flores nanti yang akan mekar itu belum tentu terjadi seperti itu. Sehingga kalau kita melihat secara politis, itu bisa saja. Bisa saja isu ini dibangun untuk kemudian untuk kepentingan tertentu. Di framing menjadi isu politik misalnya. Siap. Seperti itu, Kak Bedi. Sehingga itu hal politisnya seperti itu. Tetapi misalkan karena beliau sekarang sebagai pimpinan daerah tertinggi, sebagai seorang gubernur, maka ini juga menjadi salah satu bentuk motivasi juga untuk daerah Kabupaten Lembata khususnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini menjadi motivasi untuk pemimpin khususnya di Kabupaten Lembata untuk bagaimana menangkap statement ini untuk lebih greget lagi untuk membangun atau mengurus daerahnya begitu. Saya tertarik di ini, Rino.
lebih greget Iya, dan siap. ini kalau bahasa Kahamsa kemarin itu dia menyampaikan cambuk lah Ya, bagi pemimpin Lembata misalkan. Nah sekarang kan di Lembata penjabat ya, siap. penjabat Penjabat, peralihan ya. penjabat Bupati Lembata. Nah kalau kita bicara dengan kondisi peralihan pemerintahan seperti ini, Rino, dengan isu yang disampaikan oleh Pak Pak Gubernur Gubernur. itu Rino mereka melihat sebagai penjabat yang ada di Lembata saat ini, kalau statement gubernur seperti itu, apakah akan dikerjakan oleh penjabat atau tidak? Misalkan mempersiapkan infrastruktur yang bagus, menyiapkan sumber daya manusia yang bagus sebagai prasyarat menjadi ibu kota provinsi misalkan. Tanda-tanda itu kamu sudah lihat atau belum beberapa minggu ini Siap, beliau sebagai KBD. penjabat? Baik. Kita melihat bahwa Lembata ini sekarang dipimpin oleh penjabat bupati. Siap. Karena baru dilantik beberapa waktu lalu. Nah, ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh gubernur ini, tentunya seorang penjabat yang sedang memimpin daerah Kabupaten Lembata tentunya harus melihat ini menjadi satu semacam motivasi yang kuat lah untuk bagaimana menuntaskan semua persoalan, baik itu persoalan infrastruktur maupun persoalan-persoalan lain yang ada di Lembata, untuk kemudian harus pejabat bertanggung jawab lalu menuntaskan persoalan itu untuk mempersiapkan diri menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, KBD. Ya siap. Tapi terlepas dari itu Rino, kita juga tahu bahwa teman-teman di Kabupaten Sumba misalkan yang ada di Jakarta kemarin sempat melakukan pertemuan untuk mendeklarasikan Provinsi Sumba. Dari kesiapan administrasi mereka cukup siap. Nah kita juga cukup ikuti perkembangan perjuangan Provinsi Kepulauan Flores ini. Siap. Yang lemah dari kita ini kan dari kemarin kalau kita bicara deh soal kita menjadi provinsi sendiri. Kelemahan kita ini kan yang kita lihat adalah ibu kotanya lebih dulu kan. Ya, bukan persiapan dokumennya atau memperjuangkan itu. Standing di sini, saya mau tanya lagi sebelum kita masuk ke infrastruktur Lembata tadi, saya keluar sedikit dulu. Rino sepakat atau tidak soal pembentukan Provinsi Flores atau mendukung pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepulauan? Baik, KBD, sebelum saya menyampaikan sampai dengan apa yang KBD sampaikan tadi terkait dengan pembentukan nama provinsi ini. Siap. Seperti yang KBD sampaikan tadi bahwa sekarang kalau kita berbicara soal isu pembentukan atau pemekaran provinsi, lalu hal pertama yang mau kita letakkan di awal adalah ibu kota provinsi. Itu akan menjadi kacau dan itu akan menjadi satu masalah besar. Sehingga isu awal tadi yang misalkan kita mau bangun provinsi baru itu akan tertanam dengan tereliminasi dengan sendirinya karena memang kita sedang diperhadapkan dengan persoalan bagaimana kita berkelahi untuk menentukan ibu kotanya. Nah, seperti itu KBD. Lalu terkait dengan kita apakah kita mendukung provinsi NTT Kepulauan atau provinsi Kepulauan Flores. Nah, kita melihat dari segala sisi. Tentunya kalau daerah induknya itu adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka supaya ada kesinambungan dan ada keselarasan, maka kita tentunya harus memilih nama yang supaya besok lusa menjadi nilai-nilai historis tidak akan terlepas dari provinsi induk awal, KBD. Sehingga kita lebih tertarik, bukan sepakat sih, tetapi ini kan ruang diskusi, sehingga kita lebih tertarik. Misalkan pemberian nama juga harus lihat dari latar belakang daerah awalnya. Begitu KBD. Nah kenapa saya mempertanyakan ini ke teman-teman mahasiswa Lembata khususnya karena di era almarhum Frans Leburaya itu memperjuangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepulauan. Beliau bahkan hampir tidak pernah kita dengar bicara tentang pemekaran Provinsi Flores. Beliau bicara tentang Provinsi Kepulauan. Karena serapan anggarannya akan lebih besar, cakupan kepulauan dan luas lautnya pasti akan lebih maksimal. Itu yang saya mau tanya. Pemilihan ini apakah teman-teman mahasiswa Lembata lebih memilih untuk memisahkan diri, misalkan, minta maaf, Flores memisahkan diri dari Provinsi NTT atau mendukung secara penuh konsep Provinsi NTT Kepulauan? Baik, KBD. Ini persoalan nama provinsi
persoalan nama provinsi, apakah kita mau memberikan namanya Provinsi Flores atau Provinsi Apapun ya. Kepulauan Flores. Itu tentunya akan berpulang pada kesepakatan orang-orang yang berada di wilayah yang akan dimekarkan nanti. Ya, sehingga seperti yang tadi KB disampaikan awal bahwa kalau misalkan kita menangkap besar serapan anggaran, maka otomatis kita lebih sepakat dengan provinsi kepulauan tadi. Provinsi Kepulauan Flores. Iya. Provinsi Kepulauan Flores tadi, KBD. Siap. Nah, selain besaran anggaran, mungkin juga hal yang sering disampaikan itu pendekatan pelayanan pemerintah pusat lebih dekat pemerintah daerah. Sebelum saya lanjut, Rino lebih sepakat pemekaran otonomi daerah kabupaten atau provinsi? Baik KBD, karena memang salah satu prasyarat pemekaran provinsi itu juga dihitung dari jumlah kabupaten yang ada. Sehingga kuota kabupaten itu sudah memenuhi syarat, maka dengan sendirinya pemekaran wilayah provinsi bisa akan terpenuhi. Sehingga hal pertama yang mau kita lihat, ini kan pemekaran syarat-syarat pemekaran suatu provinsi itu kan dari berbagai macam persyaratan. Betul. Baik itu administratif maupun secara teknis, seperti yang kita ketahui di dalam aturan-aturan yang kita baca di beberapa sumber lah di internet misalkan. Maka hal yang pertama yang perlu kita persiapkan itu adalah kita melihat apakah jumlah kabupaten itu sudah memenuhi syarat untuk bisa dimekarkan menjadi bisa mendukung pemekaran provinsi atau belum. Itu yang perlu kita persiapkan lebih dahulu. Siap. Baik. Nah, kita kembali ke Lembata, Rino. Ini soal saya cukup tertarik karena tiba-tiba Pak Gub sebut Lembata. Makanya saya undang Ketua Permata untuk bisa hadir malam hari ini. Hal yang perlu kita diskusi lebih lanjut di kampungnya Pak Rino ini, infrastruktur. Siap. Itu jadi soal sampai hari ini. Kita berharap di penjabat bupati sekarang bisa menyelesaikan tugas atau PR ini. Satu. Kedua, persoalan berbagai macam kasus hukum yang ada di Lembata. Nah, pada posisi persoalan infrastruktur, saya pikir kita semua sama mendukung untuk pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Kedua, soal masalah hukum di Kabupaten Lembata. Sikap Permata sendiri sebagai organisasi terhadap penyelesaian persoalan hukum yang hari ini belum juga tuntas, ada banyak. Baik KBD, itu merupakan salah satu prasyarat utama yang mesti harus dituntaskan dan mesti harus dijawabi oleh penjabat yang baru. Nah, pertama yang tadi kita berbicara soal infrastruktur. Kita berbicara soal infrastruktur ini tidak hanya jalan ataupun gedung-gedung, tetapi bagaimana infrastruktur yang lebih kompleks, misalkan sebagai penunjang aktivitas masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Lembata. Sejauh ini kita melihat khususnya di infrastruktur jalan. Nah, di Lembata tentunya belum terlalu memadai KBD. Apalagi daerah-daerah yang tentunya menjadi lumbung komoditi. Nah, itu sejauh ini belum mendapatkan infrastruktur yang merata. Misalkan kita lihat di daerah selatan, misalkan arah Lamlera, habis itu ke Atadei. Padahal Lamlera destinasi wisata. Nah, itu KBD. Nah, padahal di situ ada banyak potensi-potensi yang perlu kita jual untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Lembata. Siap. Nah, maka yang perlu diperhatikan itu adalah infrastruktur tadi, khususnya di jalan. Nah, untuk mendukung kehidupan ekonomi rakyat Lembata khususnya. Siap. Nah, kita melihat bahwa kemarin kan ada pinjaman besar, pinjaman soal keuangan untuk infrastruktur khususnya di dana PN itu kemarin. Pinjaman waktu itu kan dana PN itu waktu di Pak Thomas sebagai di bupati. Pak Thomas kemarin sebagai bupati. Nah, itu kan kita melihat sekitaran 225 miliar ya KBD. Nah, ini kan memang satu sisi menjadi hal yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur tadi. Nah, apakah
dengan jumlah uang yang besar untuk menyelesaikan infrastruktur ini, apakah nanti dikawal dengan baik atau tidak? Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua, khususnya kami sebagai mahasiswa. Ya. Tentunya kami akan melihat ini sebagai satu hal yang luar biasa untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sehingga kita akan sama-sama mengawal proses ini. Siap. Sayangnya dana PN ini kan waktu itu masih di Bapak Thomas. Ya, soal Pak Thomas ya, di Siap. kepemimpinan Pak Thomas kan ada dana pinjaman dana PM itu berkaitan dengan infrastruktur yang tadi itu, Rino. Bagaimana kalian mengawal itu? Baik, Kak Bedi, soal dana PN ini kemarin kan memang diperuntukkan lebih banyak ke mengatasi infrastruktur jalan ya. khususnya jalan di Kabupaten Lembata. Nah, ketika kita berbicara soal dana PN tentunya pada eranya Bapak Thomas. Nah, kenyataan sekarang memang Bapak Thomas sudah tidak punya wewenang lagi menjadi bupati di sana. Tidak punya sudah selesai menjadi bupati di sana karena kemarin sudah selesai, sehingga sekarang ada penjabat yang melanjutkan urusan pembangunan dan pembangunan di Lembata. Maka kita sebagai mahasiswa, nah tentu kita sama-sama berusaha untuk mengawal. Dalam artian bahwa apakah penjabat yang baru turun ini, apakah dia akan menjalankan sesuai dengan apa yang memang dipikirkan oleh Bapak Thomas kemarin atau tidak. Sehingga dana PN yang begitu besar, kesannya nanti tidak akan mubazir. Sehingga bisa terrealisasi sesuai dengan maksud. Maksud kita seperti itu. Siap. Nah, sehingga persoalan jalan itu dengan adanya dana PN bisa diatasi. Oke, kita koma di infrastruktur. Siap. Kita lanjut soal status jalan di Lembata sebenarnya, Rino. Sebelum kita pindah ke persoalan hukum di Lembata misalkan. Ini kita diskusi tentang calon ibu kota provinsi ya. Tentu kita harus mengorek lebih dalam isi perut di kondisi di kampung kita di sana. Ya. Berkaitan dengan itu kan sudah beberapa kali misalnya beberapa anggota DPR, saya lihat di situ ada Pak Alex Ovong, ada Pak Victor, ada Pak Howat, mereka juga bicara. Tapi saya lebih banyak diskusi sedikit dengan Kak Alex itu soal status jalan sebenarnya. Ini jalan kabupaten atau jalan provinsi karena berkonsekuensi terhadap anggaran. Dia mau APBD atau APBD 1 atau APBD 2 kan seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini tentu Rino, mereka sebagai organisasi mahasiswa sudah pernah berdiskusi dengan anggota DPR provinsi kita dari dapil kita di sana misalkan. Siap, Kak Bedi. Terkait dengan ini memang sejauh ini kita kesulitan untuk bagaimana mau berdiskusi terkait ini bersama wakil rakyat kita khususnya dari daerah Kabupaten Lembata lah. Agak sulit ya? Agak sulit. Ini mudah-mudahan mereka dengar nih supaya bisa. Sehingga kita berharap ada satu waktu kita bisa bertemu. Lalu kita berbicara soal ini. Sulit tapi ngajak nih sebenarnya. Kita punya kerinduan itu. Punya kerinduan itu. Sehingga misalkan persoalan jalan, status jalan di Kabupaten Lembata. Kalau kita berharap hanya PAD Kabupaten Lembata, APBD Kabupaten Lembata, maka dia tidak akan menyelesaikan persoalan ini. Maka tentunya kita meminta wakil rakyat khususnya dari Kabupaten Lembata bagaimana nanti kita kalau ada waktu kita berdiskusi terkait dengan ini untuk berbicara soal status jalan. Selain status jalan, teman-teman dari Permata sudah pernah tanya ke DPR yang dapil kita, setuju tidak pernyataan gubernur soal Lembata jadi ibu kota itu? Siap, karena ini Kak Bedi, ketika kemarin kita melihat pernyataan dari Pak Gubernur sendiri, tentunya ini memang kita secara langsung belum bertemu dan belum menanyakan tanggapan dari wakil rakyat. Dari dapil sana. Mesti tanya tuh Rino. Gitu. Supaya kita tahu sikap kan. Sehingga memang secara langsung kita belum tanya, tetapi kita lihat beberapa waktu terakhir di media belum ada tanggapan terkait ini. Belum ada ya? Iya, belum ada tanggapan. Sehingga ini juga kita berharap supaya mestinya harus kita berdiskusi dan berbicara bersama terkait dengan ini, Kak Bedi, persoalan ini. Siap. Yang berikut Om Rino, berkaitan dengan masalah infrastruktur sudah kita diskusikan. Ini soal masalah hukum lagi di Lembata yang meninggalkan sekian banyak persoalan. Benar. Di kepemimpinan sebelumnya dan sebelumnya.
Ada banyak. Jangan lupa Lembata adalah wilayah yang punya potensi Iya, pertambangan emas. Di sana kan siap. pernah ada perlawanan soal itu, soal tambang emas misalkan. Nah, saya belum sentuh ke tambang emasnya ya, tetapi berkaitan dengan persoalan hukum. Sikap Iya. mahasiswa Lembata terkait dengan problem yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya ini bagaimana? Siap, KBD. Ini kita melihat memang banyak persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Kabupaten Lembata. Biar kalian kasih PR juga buat penjabat Iya. kan? Baik itu yang memang sudah diselesaikan dengan baik, ada juga persoalan-persoalan hukum yang memang masih dalam proses penyelesaian, Oke. belum tuntas. Memang bukan tidak tuntas, tapi belum tuntas. Belum tuntas. Nah, belum tuntas diselesaikan. Siap. Ada banyak persoalan-persoalan hukum, baik itu seperti yang kita lihat kemarin Aulolong, misalkan lain lagi kasus tanah. Saya koma di Aulolong dulu bro. Ya, jadi Aulolong itu kan sekarang, tadi saya lihat channel YouTube-nya Legan TV itu, Pak Bruin punya channel itu kan. Aulolong masuk jadi apa ya, destinasi pariwisata atau apa, api apa gitu di sana soal Aulolong. Sedangkan Aulolong meninggalkan kasus. Siap. Yang sampai hari ini juga penanganannya kita masih terus pantau lah. Baik KBD, ya persoalan terkait dengan Aulolong ini memang kemarin kita lihat di berbagai macam media. Memang proses pembangunan di Aulolong menjadi salah satu spot wisata di Kabupaten Lembata memang menuai masyarakat, baik itu dari mahasiswa maupun dari kelompok masyarakat tertentu, sehingga mestinya pemerintah daerah harus berhati-hati untuk mengambil keputusan terkait dengan persoalan ini, KBD. Yang lu lihat ini ya, yang menolak nih karena pemimpinnya yang waktu itu adalah almarhum Pak Yance, atau karena memang real orang Lembata menolak? Siap KBD. Kita melihat begini, karena persoalan Aulolong ini kan memang tidak hanya mendapat penolakan dari kelompok mahasiswa, tetapi dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Lembata, mereka kebanyakan menolak. Sehingga kita melihat ini memang kalau persoalan pemimpin sebelumnya, khususnya Pak Yance yang kita maksud, itu bagi saya tidak terlalu. Tetapi ini memang karena Aulolong itu adalah seperti yang kita ketahui ada aset budaya juga. Aset budaya, ya. Salah satu tempat yang memang mempunyai nilai atau historis sejarah, penuh tempat-tempat sakralan di situ, sehingga misalkan tempat itu kalau kita bangun pariwisata di situ kan nanti akan menuai banyak kontroversi. Sambil ngopi ya Rino ya. Siap. Sambil ngopi kita diskusi lagi topik yang lagi hangat ini. Tapi kita korek sedikit juga berkaitan dengan problem hukum di luar dari Aulolong. Ada banyak lagi tuh. Saya lihat pembangunan yang tumpang tindih. Merk up proyek yang cukup mengerikan dengan pembangunan di Lembata. Meskipun Lembata terakhir menuai apresiasi sebagai salah satu kabupaten literasi dengan perpustakaan yang megah luar biasa, tetapi memancing orang Lembata untuk membaca ini perlu inovasi lanjut, bro. Ini juga salah satu PR dari penjabat ya, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Lembata. Sebagai mahasiswa, kerinduan teman-teman bentuk Lembata seperti apa yang kamu mau? Baik KBD, tentunya sebagai mahasiswa, khususnya anak-anak yang berasal dari Kabupaten Lembata nih KBD, kita berharap di era kepemimpinan penjabat bupati sekarang dan juga kepemimpinan besok lusa, tentu kita sangat berharap Lembata itu dia terhindar dari berbagai macam problem. Baik itu dinamika politik, lalu kasus-kasus hukum, maupun korupsi segala macam ya. Persoalan kemanusiaan jangan lupa bro. Persoalan sosial kemanusiaan yang lain banyak itu kita berharap dapat diselesaikan dengan baik, dan bahkan seharusnya persoalan seperti itu menurut saya tidak ada lagi terjadi di Kabupaten Lembata KBD. Karena minimal bisa diminimalisir ya. Siap. Karena
akhir-akhir ini kita lihat persoalan sosial kemanusiaan ini kan sedang Juga marak terjadi di Kabupaten Lembata. Maka Pak penjabat selaku pucuk pimpinan yang ada di Kabupaten Lembata, kita juga memberikan perhatian untuk Pak penjabat lalu semua stakeholder yang ada di Kabupaten Lembata untuk bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk memerangi setiap persoalan yang terjadi di Kabupaten Lembata. jadi Permata mengajak sinergisitas dari Siap. pemerintah dengan mahasiswa Lembata Iya. sendiri. Oke. Nah, berkaitan dengan ini, kita kembali ke topik kita soal Lembata sebagai calon ibu kota Provinsi Flores. Kalau kita mau nyambungkan, beliau penjabat yang diutus gubernur untuk memperbaiki Lembata lah kira-kira, lalu menyiapkan Lembata sebagai kabupaten yang akan memilih bupati definitif di 2024 mendatang. Nah, pertanyaan saya, menurut Rino dan teman-teman, yakinkah teman-teman bahwa misi gubernur menjadikan Lembata sebagai calon ibu kota Provinsi Flores yang beliau anggap sebagai satu hal yang sangat potensial karena wilayah kepulauan tadi, itu diinstruksikan tidak ke penjabatnya? Baik, KBD ini memang tertarik ya kita bicara soal ini. ini ya. Memang seperti yang KBD tanyakan tadi, apakah kita sebagai mahasiswa kita yakin atau tidak Kabupaten Lembata itu nantinya akan menjadi ibu kota provinsi baru? Ya, maksud saya di sini Rino. Maksud saya apakah gubernur punya pesan ini akan ditangkap oleh penjabat Lembata atau tidak menurut teman-teman? Baik, ini yang perlu kita harapkan KBD. Ya. Ini yang perlu kita harapkan. Moga-mogahan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini, Pak penjabat juga bisa merespon dengan baik, sehingga bagaimana mempersiapkan segala hal yang ada di Kabupaten Lembata sehingga bisa memenuhi kriteria daerah yang akan menjadi ibu kota tadi provinsi. Dia tentunya harus menangkap ini sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh Pak Gubernur untuk kemudian bisa mempersiapkan Lembata itu menjadi satu daerah yang baik untuk bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Ini pesan yang menarik sebenarnya kalau penjabat bisa menonton podcast kita ya. Ini harapan teman-teman Permata dan terus mengawal pembangunan di Lembata. Ya, Rino. Sambil ngopi kita bicara tentang luar tanah dan kampung halaman. Pesan ya. Saya minta pesan atau semacam statement dari Ketua Perhimpunan Mahasiswa Asal Lembata, Permata Kupang. Terhadap statement gubernur, terhadap anggota DPR yang dari Lembata ini, dan terhadap penjabat Bupati Pak Marianus Jawa ini, Pak Marianus. Kira-kira apa harapan dari teman-teman untuk semua stakeholder yang saya sebutkan tadi? Baik, KBD, harapan dari kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa Lembata yang ada di Kota Kupang yang tergabung dalam satu wadah organisasi Perhimpunan Mahasiswa Asal Lembata Permata Kupang. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua ya KBD, saya mewakili teman-teman anggota. Kita berharap semua stakeholder, khusus yang mulai dari gubernur, DPR dan juga Pak penjabat Bupati Lembata, tentunya sinergisitas dalam membangun satu daerah itu harus terjalin dan terbangun dengan kesadaran penuh KBD. Sehingga koordinasi mulai dari provinsi, tingkat provinsi baik itu eksekutif maupun legislatif itu semacam terjalin dengan baik sehingga kerja kolaborasi antara legislatif dan eksekutif itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga proses-proses pembangunan baik itu daerah provinsi maupun daerah Kabupaten Lembata untuk nantinya seperti yang kita bicarakan dari awal tadi, maka itu dia akan terjawab dengan sendirinya KBD. Nah, kalau Lembata sudah bisa diperbaiki, Rino, penjabat ini mampu menuntaskan PR yang diberikan teman-teman Permata terhadap beliau, lalu beliau menyelesaikan itu dengan baik, apakah teman-teman mendukung Lembata sebagai ibu kota provinsi? Baik KBD, ini memang satu PR yang besar, pekerjaan rumah yang besar yang mesti harus ditangkap secara sadar oleh Pak penjabat Bupati,
khususnya Pak Nus Jawa ya, untuk menangkap statement yang disampaikan oleh Pak Pak Gub. Gub. Dengan memperbaiki Dengan infrastruktur memperbaiki tadi, persoalan-persoalan tadi ya. siap. Persoalan-persoalan baik itu persoalan infrastruktur maupun persoalan-persoalan sosial kemanusiaan, persoalan-persoalan dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Lembata. Ketika semua itu diselesaikan dengan baik, maka dia akan dengan sendirinya menjadi salah satu daerah yang bisa mampu Menjadi saya lihat Pak Rino ini cukup hati-hati menjawab pertanyaan ini antara mendukung atau tidak ya. Tetapi menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Ya. Saya sih sebenarnya berharap ada sikap lah dari teman-teman Permata. Kalau penjabat dikasih PR, misalkan pertanyaan saya ulangi, dikasih PR, lalu beliau menyelesaikan PR, baik itu dari Pak Gubernur maupun permintaan dari Permata sendiri, dan beliau menyelesaikan ini dengan baik, lalu apakah kemudian Permata mendukung? Ya baik, soal mendukung atau tidaknya KBD, ini tentunya kita harus melihat dari berbagai macam perspektif. Siap. Kajian secara ilmiah. Ketika wajah Lembata itu sudah ditata dengan baik, lalu Lembata itu lolos dari kriteria ya. Menjadi salah satu daerah yang menjadi ibu kota wilayah provinsi baru. Siap. Maka layak ya? Layak akan menjadi ibu kota provinsi KBD. Siap. Ketika semua hal yang ada di Kabupaten Lembata itu sudah lolos kriteria tadi KBD. Nah, sebelum kembali ke pesan tadi, harapan tadi, kita sedikit flashback ke belakang. Soal yang paling disoalkan di Lembata itu kan kondisi bencananya. Siap. Tapi jangan lupa bahwa Lembata punya tambang emas yang cukup banyak di sana. Itu pernah ada dan kita tidak lupa perjuangan itu. Tetapi kalau kita bicara tentang daerah bencana, hampir semua daratan Flores itu ring of fire. Jadi daerah gunung berapi. Lembata juga punya beberapa gunung berapi. Nah, dari sisi kebencanaan ini yang mungkin saya pikir teman-teman mengkaji juga ya dari sudut itu. Tapi proses adaptasi sejauh ini kita sudah punya mitigasi bencana yang cukup bagus. Kemarin Jokowi kasih uang banyak tuh di sana untuk bisa bangun. Tolong saya titip juga teman-teman Permata, kontrol juga pembangunan di Lembata berkaitan dengan pengungsi dan lain sebagainya di sana agar bisa terselesaikan dengan baik. Nah, harapan terakhir Rino untuk penjabat yang baru di Lembata. Baik KBD, ini harapan mahasiswa Lembata lah yang ada di Kupang untuk Pak Penjabat, Pak Nus. Coba kita sama-sama saling berkomunikasi, bertukar pikir. Kalau memang ada kesempatan yang mengizinkan kita untuk bertemu lalu kita berbicara, sharing terkait dengan ruang dialog dibuka. Ruang dialog itu terbuka, maka kita akan memberi apresiasi kepada Pak Penjabat dan kita bersedia untuk sama-sama berdiskusi, berbicara tentang Lembata dalam perspektif penyelesaian semua persoalan yang ada di Kabupaten Lembata. Dan kita mendukung Pak Penjabat dalam menjalankan kerja pemerintahan dan proses pembangunan yang ada di Kabupaten Lembata. Siap. Rino, terima kasih banyak sudah hadir di Forum Pemuda NTT Podcast. Salam untuk teman-teman Permata Kupang yang ada di Kupang maupun senior-senior yang sudah balik ke Lembata. Kita berharap apa yang kita diskusikan ini menjadi poin penting untuk generasi muda dari Kabupaten Lembata sendiri terus berkembang dan bisa menjalin kerjasama yang bagus dengan pemerintah di Lembata. Terima kasih sekali lagi bro. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih KBD. Top bro. Siap.